pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang menu katalog yang ada di program Track Solution. Sebelum lanjut, yang pertama kita harus login terlebih dahulu. Masukkan nama dan sandi yang telah didaftarkan. Jika sudah terisi semua, dapat tekan tombol masuk atau tekan tombol enter pada keyboard. Dan ini adalah tampilan utama dari program Track Solution. Di program Track Solution ini mempunyai fitur pengaturan. Menu ini digunakan untuk mengatur mulai dari info perusahaan, nilai default untuk PPM, info hutang, dan juga jurnal otomatis. Sebelum lanjut ke menu katalog, kita ke menu pengaturan terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu company profile, lalu yang kedua adalah nilai default, dan yang ketiga adalah master akun transaksi. Company profile ini untuk melengkapi info perusahaan yang nantinya akan tampil di faktur atau cetakan, mulai dari logo perusahaan, nama perusahaan, alamat lengkap, NPWP, tanda tangan, dan lain-lainnya. Misalkan kita coba untuk mengganti logo perusahaan, setelah terganti dapat tekan simpan gambar, kemudian akan tampil pop-up yakin perbarui logo, lalu tekan yes, dan logo berhasil tersimpan. Kita coba untuk ganti tanda tangannya. Dan jangan lupa untuk simpan gambar. Lalu akan tampil pop-up, yakin perbarui tanda tangan, kemudian tekan yes. Lalu tanda tangan berhasil tersimpan. Untuk nama dan info perusahaan lainnya, kita biarkan saja seperti ini. Dan dapat tekan simpan teks. Kemudian akan muncul pop-up, yakin simpan data, kemudian tekan yes. Dan data berhasil tersimpan. Lalu jika kita mengedit bagian info perusahaan, misalnya kita edit menjadi Untung Surapati, kemudian tiba-tiba tidak jadi dan ingin mengembalikan seperti semula, Anda dapat tekan tombol batal atau tombol F8 pada keyboard dan otomatis tampilannya akan berubah menjadi seperti awal. Setelah itu kita masuk ke submenu nilai default. Jadi di sini nantinya dapat diatur untuk info hutang adalah 21 hari, lalu gudang pembelian dan gudang penjualan ada di gudang utama, kemudian pajak masukan dan pajak keluaran dapat diatur di menu ini. Dan pada saat kita buka menu katalog pemasok, kalau kita buat masuk baru, maka secara otomatis di tab info hutang akan terisi 21 hari. Lalu jika tempo hutang berjumlah 16 hari, kemudian tekan simpan, lalu tekan yes, dan kita akan membuka pemasok kembali. Pada saat membuat pemasok baru, secara otomatis tempo hutang akan terganti menjadi 16 hari. Kemudian untuk nominal plafon ini juga dapat disetting. Jadi jika melebihi nominal plafon ini, maka nanti akan muncul notif. Kemudian ada gudang pembelian dan gudang penjualan. Dengan pengaturan awalnya adalah gudang utama. Jika pada saat membuka menu inventory, kemudian pembelian, maka gudang secara otomatis tersetting ke gudang utama. Tapi jika ingin diganti atau tambah gudang baru juga boleh di menu pembelian ini, tetapi itu nanti kita akan membahas secara lebih mendalam di menu pembelian ini. Lalu satuan barang ini otomatisnya adalah piece. Misalnya ini diganti menjadi satuan musim. Kemudian tekan simpan. Dan jika kita masuk ke katalog barang, saat menambahkan barang baru, maka secara otomatis satuannya akan terganti menjadi satuan musim. Lalu salesman ini otomatisnya adalah kantor. Jika ingin mengganti salesman juga bisa. Misalkan Dilan, kemudian tekan simpan. Pada saat membuka inventory penjualan, maka otomatis salesman-nya adalah Dilan. Lalu simbol mata uang ini juga dapat diganti menjadi euro, US dollar, rupiah, dan lain-lain. Misalnya saya ganti simbol uang menjadi euro, lalu tekan simpan, dan data berhasil tersimpan. Saat membuka menu pembelian, simbol mata uang otomatis terganti ke euro. Kemudian besaran PPN ini juga dapat koma. Misalkan kita ganti 11,75, lalu tekan simpan. Maka saat membuka menu pembelian, otomatis terganti menjadi 11,75. Dan juga PPN di bawah ini akan otomatis menjadi 11,75%. Untuk pajak masukan dan pajak keluaran ini juga dapat kita settingkan. Misalnya jika kita beli, pajak masukannya adalah exclude, lalu jika penjualan adalah include. Kemudian tekan simpan. Pajak masukan dan pajak keluaran juga dapat tanpa PPN. Jadi jika kita ke menu pembelian nantinya, maka otomatis PPN-nya adalah 0. Kita settingkan ke awal terlebih dahulu di sub nilai default ini. Selanjutnya ke submenu terakhir, yaitu master akun transaksi.
Menu ini digunakan untuk mengatur jurnal otomatis, dan jurnal otomatis ini diambil dari katalog buku besar atau COA. Jadi cara untuk melihat akun dari hutang usaha pemasok ini, akunnya adalah 2000. Maka grup akunnya masuk ke kode 20 atau hutang operasional. Dan subgrupnya adalah hutang usaha. Untuk cara lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Jadi ini adalah setting jurnal otomatis untuk pembelian dan retur pembelian. Lalu di tab selanjutnya ada jurnal otomatis penjualan dan retur penjualan. Dan juga ada jurnal otomatis untuk persediaan. Di submenu ini juga dapat simpan dan batal. Jika tidak jadi mengedit, dapat tekan tombol batal. Sekian penjelasan tentang cara pengisian menu pengaturan dengan program Trade Solution. Pasifik solusi untuk kesuksesan bisnis Anda.